Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan data ke SPSS dengan menggunakan cara uji Z-test atau Z-test. Nah, yang pertama yaitu harus membuka klik file dulu, terus klik file, lalu data. Nah, kemudian berikan nama variabel yang diperlukan. Dalam kasus ini, seperti yang saya tampilkan ini, kita hanya terdapat satu variabel, yaitu nilai. Nah, lalu kemudian kita klik variabel view yang di bawah ini. Munculkan, nah lalu muncul di bagian yang ini. Lalu kita masukkan nama pada variabel kolom name, misal ini karena kita satu variabel, jadi hanya kita masukkan nilai. Setelah itu kita klik data view, kemudian kita masukkan seluruh nilai hasil belajar 40 siswa sesuai tabel contoh kasus. Nah, contoh kasus kita tadi karena ada 40, nah jadinya contoh kita ada 40. Oke, lanjut. Setelah kita masukkan datanya, nilainya, lalu kita simpannya. Cara menyimpannya yang pertama klik file, kemudian save atau ctrl-c, kemudian berilah nama yang ingin digunakan, misalnya data kelas A. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke pengolahan data. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita klik descriptive, kemudian masukkan variabel nilai ke kotak variabel, kemudian klik OK, seperti gambar yang saya tanyakan di bawah ini. Nah, setelah itu masukkan variabel nilai ke kotak variabel, kemudian klik OK, seperti gambar di belakang ini ya teman-teman. Nah, setelah itu muncullah hasil output dan interpretasi SPSS. Ini ada dua cara. Yang pertama yaitu ada cara interpretasi tabel descriptive statistik. Nah, seperti yang saya tampilkan ya. Nah, ini menunjukkan berdasarkan tabel deskriptif statistik diketahui bahwa jumlah sampel atau N yang dianalisis sebanyak 40 siswa dari nilai hasil belajar siswa memiliki nilai minimum sebesar 78, nilai maksimum sebesar 85 dengan rata-rata atau MEA-nya sebesar 81,6750 dan standar deviasinya sebesar 1,80295. Nilai rata-rata atas nilai kinerja atas nilai kriteria ketuntasan minimal atau disebut dengan KKM-nya yang telah ditetapkan sekolah yaitu sebesar 75. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa penyebaran nilai siswa cukup merata dan tidak memiliki variasi yang terlalu besar antar responden. Nah, jadi hipotesisnya yaitu ada dua. Yang pertama HO, atau di sini dijelaskan dengan H0 dan H1. Tapi kita biasanya menyebutkan dengan HO dan HA. Yang pertama HO-nya, rata-rata hasil belajar siswa sama dengan nilai kriteria ketuntasan minimal atau disebut dengan KKM, yaitu dengan sebesar 75. HO-nya, rata-rata hasil belajar siswa lebih besar daripada nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya, yaitu 75. Nah, yaitu ada cara yang kedua dengan cara perhitungan uji Z, seperti yang saya tampilkan gambar di belakang ya. Nah, diketahui rata-rata sampelnya yaitu 81,675, rata-rata populasinya 75, simpangan baku populasinya yaitu 5, jumlah sampelnya tadi ada 40. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan menghitung standar error yang ada rumusnya seperti di belakang ini. Terus cara menghitung nilai Z juga ada rumus di belakang seperti ini. Nah, jika dasar pengambilan keputusan yaitu dengan cara yang pertama, jika Z hitungnya lebih dari Z tabel atau 1,96, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kemudian jika Z hitung kurang dari Z tabel atau 1,96, maka HO-nya diterima dan HO-nya ditolak. Nah, hasil pengajuannya berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Z sebesar 8,44, sedangkan nilai Z tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,96, karena 8,44 lebih dari 1,96, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi interpretasi dari hasil uji Z berdasarkan analisis menggunakan uji Z diperoleh nilai Z hitung sebesar 8,44, yaitu lebih besar daripada Z tabel sebesar 1,96 pada taraf signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu HA ditolak dan HO diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran interaktif secara signifikan lebih tinggi daripada nilai KKM sebesar 75. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif memberikan hasil belajar yang lebih dibandingkan standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sekolah. Nah, jadi itu teman-teman cara memasukkan data SPSS dengan menggunakan uji Z. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.